Ka'bah dipandang sebagai lambang keimanan dan ketakwaan bagi umat Islam serta menjadi pusat ibadah yang paling suci dan mulia di dunia Islam. Namun kali ini kita akan membahas tentang peristiwa hancurnya Ka'bah di akhir zaman nanti. Siapakah yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman nanti dan kapankah hal tersebut terjadi? Simak video ini sampai selesai. Seperti yang terjadi pada setiap pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Dan seperti manusia yang hidup pasti akan terasa atau merasakan kematian pada saatnya. Demikian pula dengan Ka'bah, meskipun dibangun dengan megah pasti akan dihancurkan menjelang kiamat. Dan pada saat itu terdengar tiupan sangkakala pertama, akan ada seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah tersebut. Setelah itu Ka'bah tidak akan pernah diperbaiki lagi selamanya. Nabi SAW berkata, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim terdapat kisah tentang Nabi Isa yang berperang melawan Dajjal dan melewati peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu seluruh umat manusia menjadi muslim dan berperilaku baik. Tanpa ada tindakan kejahatan, semua hidup aman dan damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Namun suatu hari Nabi Isa wafat dan perlahan-lahan dunia kembali kacau. Orang-orang mulai melakukan tindakan merusak dan banyak yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dunia semakin rusak dari hari ke hari dan dipenuhi oleh orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan bernama Dabah yang muncul dari dalam perut bumi dan bisa berbicara seperti manusia serta memiliki bentuk yang sangat aneh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, gabah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu yang memiliki semua warna dan memiliki kaki di tubuhnya. Gabah ini bentuknya sangat menyeramkan. Ia bertanduk dan di antara kedua tanduknya itu ada suatu jarak yang cukup untuk diduduki orang. Dalam riwayat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu diceritakan bahwa Dabah memiliki postur tubuh yang besar dengan telinga gajah, tanduk kijang, panggul kucing, kaki unta dan ekor kambing serta memiliki jarak 12 hasta. Sendi-sendi Ka'bah memiliki tugas untuk menandai orang-orang beriman dan tidak beriman. Dalam zaman tersebut orang dapat dengan mudah mengetahui apakah seseorang kafir atau tidak dengan hanya melihat tanda tersebut yang terdapat pada orang itu. Setelah munculnya Dabah, tanda kiamat selanjutnya adalah gempa bumi yang akan terjadi secara berkelanjutan di seluruh dunia. Kemudian api akan muncul dari kawah Aden yang berada di zaman utara. Selanjutnya tanda-tanda kiamat adalah matahari terbit dari arah barat. Sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meniupkan angin lembut yang akan mengalir di seluruh dunia dan mematikan seluruh manusia. Setelah peristiwa ini hanya manusia terburuk atau munafik yang akan tersisa di atas bumi ini. Mereka akan menyaksikan proses terjadinya kiamat besar. Beberapa ulama telah mempertemukan dalil-dalil mereka dan menyatakan bahwa pada saat seluruh orang beriman telah meninggalkan dunia dan hanya tersisa orang-orang kafir di atas bumi ini, maka wilayah Ka'bah dan Masjidil Haram tidak akan lagi dikunjungi oleh siapapun karena hanya orang-orang kafirlah yang berada di bumi pada saat itu. Dan Ka'bah tidak akan dijaga dan tidak ada yang peduli akan terhadap hal tersebut. Kemudian datanglah seorang individu dikenal dengan julukan Zu Suwaikotain dan dia diyakini akan menghancurkan Ka'bah. Orang tersebut berasal dari Habasyah atau Ethiopia saat ini dan ia merupakan seorang dengan kulit hitam, tubuh kecil atau kurus serta kaki yang agak bengkok dan betis kecil. Ia datang membawa sekop dan linggisnya ke Ka'bah, maka ia mulai menghancurkan Ka'bah itu.
dengan mencabut batangnya satu persatu hingga rata. Dan ada sebagian para ulama juga mengatakan alasan kenapa Zulfiqar menghancurkan Ka'bah karena ketika itu tersebar rumor bahwa kalau di bawah Ka'bah itu ada harta yang tersimpan. Ketika peristiwa perusakan Ka'bah oleh orang itu terjadi ketika orang-orang di sekitar tidak ada yang peduli karenanya. Hanya ada orang kafir saja yang hidup. Kalau masih ada orang beriman, pastilah akan diperangi oleh orang ini. Peristiwa ini akan terjadi sebelum terbitnya matahari dari barat. Nah, begitulah Rebahanes. Menurut kalian bagaimana tentang Ka'bah, peristiwa yang telah dihancurkan tersebut? Bila ada yang kurang atau salah dari Kidan Bagus, mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and share-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot.